Cacing belatung tiba-tiba muncul di semua hidangan untuk acara pengajian tahlilan di rumah bapak mertuaku. Perkenalkan, namaku Rasti, dan ini kisah hororku ketika pindah tinggal di rumah bapak mertuaku. Hari itu, aku dan suamiku yaitu Mas Jaka berniat pindah ke rumah bapak mertuaku yaitu Pak Dewan. Niatnya agar aku bisa bantu mengurus bapak yang katanya sedang sakit, meski aku harus berkorban keluar dari kerjaanku dan aku yang dalam kondisi sedang hamil. Setelah sekitar 3 jam perjalanan dari kota ke rumah bapak, akhirnya sampai di rumah bapak yang lumayan sederhana pada sore hari. Rumah bertembok putih dengan pintu serta jendela yang dicat biru dengan halaman luas berisi banyak pepohonan. Cocok untuk tempat tinggal. Sambil beberes barang dan membersihkan rumah bapak mertua yang ternyata banyak debu dan kotor, aku pun bertanya, "Bapak tidak tidur di dalam rumah ini?" Kata Mas Jaka, "Bapak tinggal di dalam gubuk belakang rumah, katanya lebih suka tinggal di sana." Gubuk yang terbuat dari anyaman bambu dan tak berjendela. Aku pun heran dan bertanya pada Mas Jaka, "Loh katanya bapak lagi sakit kenapa malah gak tidur di rumah?" Kata Mas Jaka, yang namanya orang tua kalau udah bersikeras mau gimana lagi, meski lagi sakit. Dan lagi kata suamiku palingan bapak juga dikasih selimut sama Mbak Wina kakak suamiku yang dulu mengurus bapak pindah ke gubuk di belakang bersama Mas Seno suaminya. Saat senja mulai datang, suamiku memintaku membuatkan kopi selagi masih beberes barang-barang bawaan. Aku akhirnya mencoba ke dapur yang katanya cahaya penerangannya masih pakai lampu teplok pijar. Karena sudah senja, dapur pun terlihat gelap sekali, aku akhirnya menggunakan senter dari ponselku. Tiba-tiba saat masuk dapur, tercium bau bangkai sekali, aku yang merasa mual akhirnya kembali ke Mas Jaka dan mengatakan sepertinya ada bangkai tikus di dapur dan lampu mati. Mas Jaka lalu menemaniku ke dapur dan menyalakan lampu teplok di dapur, tapi bau bangkai tadi sepertinya sudah menghilang. Ketika aku selesai menyalakan kompor yang masih memakai minyak tanah itu, aku pun mencari air bersih untuk dimasak. Terpaksa menggunakan air dari kemasan karena air di gentong yang ada sepertinya kotor. Tiba-tiba ada sesuatu yang ringan mendarat di puncak kepalaku, aku refleks meraih benda itu dari kepalaku. Terasa lunak dan agak berlendir. Saat aku mengarahkan cahaya ke benda itu, aku langsung sontak berteriak jijik dan buru-buru melemparnya. Kulihat segumpal belatung kecil-kecil jatuh dari atap menimpa rambutku. Mas Jaka sontak lalu menyuruhku bebersih-bersih saja lalu istirahat. Sepertinya ada bangkai tikus di atas atap katanya. Besoknya pun Mas Jaka menyuruh Mas Amri warga sekitar untuk membersihkan rumah dan istrinya Mas Amri yaitu Mbak Siti untuk membantu aku membersihkan dapur. Saat beres-beres, Mas Amri tidak menemukan bangkai apapun di atas atap maupun di dalam dapur. Setelah selesai berberes rumah, aku pun memasak nasi di dapur dibantu Mbak Siti yang memasak masakan untuk nanti dimakan kami semua bersama. Anehnya, nasi yang baru saja selesai dimasak dan kami siap untuk makan bersama, kok nasi yang dimasak malah basi. Padahal berasnya gak ada yang aneh. Kata Mas Jaka mungkin berasnya yang jelek saja. Akhirnya kami berinisiatif untuk makan di luar saja di warung Makros. Sampainya di warung Makros, aku dan Mas Jaka duduk terpisah dengan Mas Amri dan Mbak Siti. Mas Jaka menawariku makan, aku bilang gak terlalu lapar apalagi aku masih kepikiran nasi tadi kok bisa basi padahal aku yakin berasnya masih baru dan baru beli 3 hari yang lalu. Mas Jaka membujukku agar mau makan, apalagi aku sedang hamil dan kasihan bayi di perutku nanti kekurangan nutrisi. Akhirnya aku pun mau makan meski sedikit. Saat kami sedang makan, tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengantarkan es jeruk ke Mas Jaka sambil bertanya, "Mbaknya yang satunya kok gak ikut makan Pak?" Mas Jaka lalu keheranan maksudnya tanya siapa ya? Kata pemuda itu kenapa mbak-mbak yang ada di dalam mobil Mas Jaka kenapa gak ikut makan di warung? Mas Jaka bilang masnya salah lihat kali, mungkin mobil orang lain. Tapi pemuda itu meyakinkan bahwa yang bawa mobil di sini hanya Mas Jaka. Pemuda itu juga bilang agar Mas Jaka mengecek mobilnya soalnya berarti ada wanita asing di dalam mobil. Akhirnya Mas Jaka dan aku pun mencoba mengecek siapa yang ada di dalam mobil. Tapi sampai di mobil, tidak ada siapapun. Mas Jaka sampai berkata, "Tuh kan gak ada siapa-siapa." Yang Mas Jaka gak tahu, aku mencium bau yang sangat busuk di sekitar mobil seperti bau yang ada di dapur rumah bapak.